Segenap puji beserta syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Alhamdulillah sampai dengan malam ini merupakan malam takmil bulan Sya'ban. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan juga kekuatan, dan masih diberikan juga untuk kesempatan untuk kita bersabar menenangkan jiwa di dalam rumah Allah, dalam rangka kita untuk menambah kekuatan batin agar terhindar dan mampu untuk kita menjawab dan juga menghadap terhadap berbagai uji coba kehidupan dunia ini. Oleh karena demikian, pada malam ini sebagai malam terakhir di bulan Sya'ban ini, kita pengajian ba'dal maghrib. Selanjutnya pengajian kajian itu akan dipindahkan selama Ramadan dalam kajian zuhur. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak hal juga yang ingin untuk kita perbaiki diri sebagai bentuk rasa syukur dan rasa mulia kita di hadapan Allah yang Allah telah berikan kepada kita bulan yang sangat mulia dan agung. Rasul mengingatkan kepada kita semuanya, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim. Wahai manusia semuanya, Allah telah memuliakan kita dengan satu bulan yang sangat agung. Keagungan bulan itu karena banyak kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan di bulan itu sebagai bentuk jalan bagaimana agar kita bisa untuk bermuhasabah dan kita terbebas daripada segenap apa saja kekurangan-kekurangan di hadapan Allah, baik itu dosa secara pribadi, dosa dengan Allah maupun dosa dengan sesama manusia, agar Allah bisa memberikan kemuliaan Ramadan itu, agar itu dipindahkan dari kita dan kita menjadi hamba yang suci, bersih. Inilah yang diingatkan, siapa yang mau bertaubat dari dosanya, ia seperti orang tak pernah melakukan dosa. Maka dalam kaitan ini, kajian-kajian yang Allah anugerahkan dalam hati umat selama Ramadan itu tambah banyak medianya, tambah banyak waktu dan kesempatan untuk kita menggapai daripada ridha Allah. Di samping nilai yang Allah berikan juga lebih besar di dalamnya. Siapa yang dalam Ramadan itu melakukan satu kewajiban yang wajib, seolah-olah ia telah melakukan 70 kewajiban di luar bulan itu. Dan siapa yang ingin untuk melakukan kebaikan dengan satu amalan sunat, maka Allah gandakan seperti di luar Ramadan itu kita lakukan satu perbuatan dan perintah yang wajib. Maka dalam kaitan inilah seberapa menit yang ada ini, mari kita untuk menggugah jiwa kita berkaitan dengan apa kekeliruan yang kita lakukan selama ini, agar kita lebih membangkitkan jiwa untuk senang dan rindu dengan diberikan anugerah kita bertemu dengan Ramadan itu. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang merasa gembira, rindu dan senang dengan kedatangan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya untuk dijamah oleh api neraka. Senang itu salah satu bentuk taubat. Taubat daripada kekurangan. Maka mari kita lihat di dalam kitab Sirajul Talibin, Imam Al-Ghazali
mencoba untuk menggambarkan kepada kita semuanya, andai kata kita ingin keluar daripada segenap kekurangan, kesalahan dan dosa, dan ingin bersih kita, jiwa kita daripada dosa, maka fa'lam anna dzunub fil jumlati salah satu aqsam. Taulah bahwa dosa itu secara keseluruhan, secara mujmal itu ada 3 kategori katanya. Yang barangkali kita enggak bisa lari tetap tentang kategori yang mana. Jadi bahwa semua kekurangan kita di hadapan Allah yang bersifatnya itu adalah dosa, salah satu aqsam, ada 3 kategori. Yang pertama, kategori yang kita berdosa dengan Allah bitarkil wajib, dan meninggalkan segala apa yang telah diwajibkan kepada kita menurut kewajiban syarak. Takbah buat yang wajib ada katanya yang dosa. Apakah kita tinggalkan secara total ataupun kita tinggalkan setelah sebahagian, yang akibat kita tinggalkan itu mengakibatkan cedera dan cacatnya kewajiban yang kita lakukan, itu dosa. Jangan banyak. Yang kewajiban Allah perintahkan kepada kita, yang pertama misalnya perintah salat sehari semalam 5 waktu. Ijma' ulama sepakat bahwa sehari semalam 5 waktu itu adalah fardu ain dan wajib. Meninggalkan salat sehari semalam 5 waktu dengan tidak karena uzur, dosa. Meninggalkan sebahagian daripada kesempurnaan salat dan bisa mencacat terhadap kewajiban. Apakah itu dari bersucinya sampai dengan syarat masuk dalam salatnya, sampai dengan rukunnya, itu adalah dosa. Ya. Ini satu. Yang kedua, kewajiban itu puasa yang Allah fardukan dalam Ramadan. Meninggalkan secara total 1 hari atau apalagi kalau banyak hari yang ditinggalkan, dosa. Andai kata ditinggalkan itu bukan karena ada keizinan syarak, fa'iddatu min ayyamin ukhar, yang dihitung kewajibannya di bulan-bulan yang lain, atau sudah menjadi rukhsah untuk tidak dituntut lagi kewajibannya, seperti orang yang sudah tua yang harus digantikan dengan fidyah, dosa. Maka dalam hal ini, apa saja yang berkaitan dengan puasa, kapan hukumnya wajib, yang bermakna yusabu ala fi'li, berpahala kita lakukan, wa yu'aqabu ala tarki, disiksa kalau kita tinggalkan. Apa saja yang sudah pernah kita pelajari di bulan puasa, hendaknya juga itu untuk kita kaji dan kita pelajari lagi dengan menghadiri majlis ilmu, yang dengan menghadiri telah di samping nilai menghadirinya, tapi ada nilai perbaikan atas segala kekurangan itu. Di antaranya misalnya berkaitan dengan masalah kewajiban puasa yang wajib. Dengan apa wajib? Dengan sebab yang pertama, kamu tahu masuknya waktu wajib, yaitu dengan dalam pemahaman kita ru'yatul hilal, masuk anak bulan, nampak anak bulan di malamnya, maka saat itu sudah masuk untuk ketentuan wajib berpuasa. Tidak masuk waktu, tidak wajib puasa. Maka dalam tahun ini nampaknya ittifaq. Kalau menurut para ahli hisab belum dengan ru'yatul hilal dalam sidang istimbat oleh Menteri Agama, bahwa kalau malam besok
yaitu malam Kamis, maka tinggi hilal sudah mencapai 6 derajat. Maka lebih besar kemungkinan dengan hisab ittifaq bahwa Kamis masuk 1 Ramadan. Kalau dibawa kepada kebersamaan secara kita masyarakat di Asia Tenggara, beberapa negara itu juga di atas daripada 4 derajat sudah ittifaq bahwa itu sudah imkan ru'yah. Dan ini berarti ittifaq. Udah yang pertama. Maka memahami ini secara fikih, atas dasar apa kita pahami? Apakah dengan ru'yatul hilal? Karena mengamalkan dengan perintah Rasul, sumu li ru'yatih wa aftaru li ru'yatih fa in ghumma fakmilu sya'bana salasina yaum. Atau berdasarkan wujudul hilal, atau berdasarkan secara ilmu itu adalah imkanul ru'yatul hilal, maka itu juga berdasarkan ilmu. Yang berdasarkan ilmu itu yang tidak mungkin dipahami secara keseluruhan oleh kita sebagai masyarakat awam, maka sah dan wajib puasa apabila kita diinformasikan hilal sudah nampak oleh orang yang siqah, yang kita percaya. Disampaikan oleh orang yang tidak kita percaya, tidak wajib bagi kita. Maka dalam konteks ini, dalam dinamika fikih yang begitu meluas, hendaklah kita arif seseorang yang atas dirinya belum wajib, berdasarkan ilmu pemahaman dia. Yang kedua itu sudah wajib, berdasarkan ilmu fikih yang dia untuk dia yakini. Itu adalah bukanlah sesuatu hal yang bisa membawa kepada perpecahan. Dan apabila kita suudzon, bahkan menuduh terhadap orang lain, itu bukan kita ingin bertobat dari dosa, tapi tambah dosa dengan masuk Ramadan. Mengapa? Karena menuduh orang lain. Ada yang fikih. Dalam fikih ini Islam sangat luas, Islam sangat besar memberikan perlindungan agar kita merajuk ukhuwah dengan baik. Contoh saja, sesuatu yang kita dalam imam, dalam mengikut imam, dalam kita berjamaah, andai kata ada beda, yang beda itu prinsip. Dan prinsip maknanya salah satu di antara makmum dan imam i'tikadnya adalah menurut keyakinan ilmu dan yang diyakini menurut analogi fikih dia itu adalah batal salatnya, tidak sah saling ikut antara imam dan makmum. Salah satu contoh misalnya tentang perbedaan pemahaman berkaitan dengan apakah bismillah ayatun minal fatihah, apakah bismillah itu satu ayat daripada ayat fatihah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu adalah satu ayat daripada fatihah. Tidak baca fatihah, tidak baca bismillah dalam fatihah, kekurangan satu ayat daripada fatihah. Fatihah adalah rukun. Bagi yang yakin dan kita berpegang atas teknologi itu, andai kata datang imam dan ia jadi imam, dan imam tidak dalam prinsip bahwa bismillah ayatun minal fatihah, bahkan baca bismillah makruh dalam fatihah misalnya, dan ia tidak baca, maka makmum tidak boleh ikut. Tapi dengan tidak boleh ikut tidak menuduh makmum itu enggak sah salat. Untuk dia sah, untuk kita tidak sah ikut dia. Hal yang demikian tidak menjadi untuk bahwa diperbesar.
dalam rangka untuk mencari dan untuk menuduh serta untuk saling untuk menjatuhkan. Dan begitulah Islam membangun bagaimana ukhuwah ini dibangun. Misalnya dalam mazhab Hanafi, dalam Maliki misalnya, baca bismillah dalam Fatihah hukumnya sunat. Dan sunat disir. Nah, tapi jamaah kita ini orang-orang yang dari kecil sudah mengikuti dan juga analisa daripada kitab-kitab ma'ruf mazhab Syafi'i. Ya, karena saya pergi dah ke mana pulang, ini hebat ini. Saya jadi imam. Maka untuk jadi perhatian misalnya, dulu imam tak baca Fatihah supaya nanti. Kadang ada begini ilmu ini, ada yang kadang-kadang datang egonya. Supaya masyarakat tanya nanti, supaya nanti bisa saya jawab. Itu tidak dibenarkan. Dalam agama hal demikian tidak boleh. Mengapa? Kita imam yang harus kita pimpin adalah makmum. Makmum ini apa? Maka dalam kanun tentang pokok-pokok syariat Islam, dalam kanun pokok-pokok syariat Islam, dalam otonomi Aceh disebutkan ibadah adalah bila masyarakat itu diutamakan dengan menurut ketentuan mazhab Syafi'i. Karena mengapa? Di Aceh ini dari sekecil apapun kitab yang dibimbing adalah dalam bentuk mazhab Syafi'i. Boleh dalam mazhab yang lain, hanya untuk sendiri. Tapi kalau di masjid jami kita, di depannya mazhab Hanafi, semua jamaah ini Syafi'i, ini kan kacau. Maka yang memimpin ini Syafi'iyah. Mengapa? Karena ini rata-rata kita orang Syafi'iyah. Maka sebagai pemimpin harus mau dan mampu memahami kondisi yang dipimpin itu sendiri. Jangan paksakan untuk memimpin salat di Masjid Jami seperti memimpin salat di Maroko atau di Sudan. Itu orang Maliki. Yang basicnya Maliki, dari anak kecil sudah Maliki, kecil sekecil apapun kita memang Malikiyah. Sama seperti kita mulai Masailal Mubtadin. Yang ada Syafi'i yang Sari, yang sangat-sangat itu daripada kita besar. Nah, inilah. Maka dalam konteks ini, dalam bentuk dosa yang lain, itu harus bentuk kita bagaimana cara menyikapinya. Maka dalam hal ini Masjid Jami insyaAllah selalu kita menjaga bagaimana amalan masyarakat kita. Dalam puasa juga seperti itu. Sehingga apabila itu bukan kualitas imam saja, cara memimpinnya agar Bapak Ibu selalu tentram, tenang, nyaman dalam mengikuti dalam berjamaah itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah merupakan kategori dosa yang pertama, meninggalkan kewajiban. Banyak yang nanti akan banyak itu bisa kita untuk mengkaji di dalam Ramadan. Tidak hanya di Masjid Jami, saya pikir hampir di seluruh masjid. Tidak hanya duhur, tapi maghrib, habis isya, tarawihnya, subuhnya lagi, duhurnya lagi. Tambah dengan majelis-majelis ilmu, itu semuanya sangat bermanfaat. Mengapa? Karena banyak kewajiban yang harus untuk kita perbaiki agar lebih sempurna, apalagi sifat-sifatnya yang sangat sensitif kepada syarat dan rukunnya, maka kewajiban itu dianggap meninggalkan kewajiban bila satu aspek kewajiban itu tak sempurna kita lakukan. Contoh lain, ya, kalau tadi dengan puasa misalnya, dengan kewajiban zakat misalnya, sekarang ada kewajiban zakat. Lebih-lebih dalam puasa ini ada zakat fitrah lagi. Zakat fitrah tak sah bila diserahkan kepada bukan orang yang mustahik yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran 8 senif misalnya. Menurut masyhur dalam mazhab 7 senif menurut mazhab Hanafi misalnya. Nah, karena mu'alaf itu sebenarnya sudah dimensiokan setelah Futuhat Makkah. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Karena Hanafi boleh dayak bujuk urung. Bahkan kata gak,
kebutuhan penaklukan Makkah pada masa Rasulullah dulu. Itu analisis daripada mazhab Hanafi. Nah, sekarang rumusan-rumusan yang 8 macam itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Lantas asnaf yang mana yang bisa kita pertanggungjawabkan menurut informasi yang disampaikan oleh ilmu. Salah satu contohnya, fakir miskin. Siapa yang disebut fakir? Siapa yang disebut miskin? Dalam konteks aplikasinya, kejadiannya, masyarakat yang ada. Apakah setiap anak yatim itu fakir miskin? Anak yatim apakah itu orang yang berhak menerima zakat fitrah? Tidak bisa, karena atas nama anak yatim belum tentu fakir, belum tentu miskin. Ada anak yatim yang kaya, karena orang tuanya meninggal dunia dan orang tuanya orang kaya. Kemudian dia tinggalkan harta yang banyak oleh orang tuanya, dan harta itu kalau tidak diserahkan kepadanya itu zalim, yang lebih zalim daripada semua kezaliman. Dan ia itu kaya, dan ia tidak bisa menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Karena tidak ada dalam Senem yang 8 itu anak yatim. Karena yatim itu status anak. Belum tentu setiap yatim itu adalah fakir miskin. Karena fakir miskin masalah material. Tapi menyangkut dengan mengurus anak yatim tidak hanya material. Karena mengurus anak yatim, menanggung anak yatim, jangan konotasinya hanya perlu sang kasih duit. Menghidupkan dan mengembang tumbuhkan harta ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh ibunya, itu adalah bagian daripada kafilul yatim, mengurus anak yatim. Hari ini kita lebih banyak fokus kadang-kadang berfikir bagaimana untuk kita sumbang, adalah kain sarung satu, itu bagus. Tapi bagaimana dengan harta anak yatim itu yang ada dalam keluarga kita, selamat enggak? Ada enggak yang lebih banyak orang yang makan? Yang enggak jelas harta dia. Akhirnya dikasih, kita berikan zakat dan kita terima. Apakah itu dia atas status apa kalau dibawa kepada snif zakat yang wajib dikeluarkan? Oh, misalnya seorang janda, apakah dia fakir miskin? Janda tidak ada hak menerima zakat. Tapi orang yang fakir miskin siapapun dia. Siapapun dia. Yang penting dia fakir miskin, bukan karena jandanya, bukan karena yatimnya, bukan karena dudanya, bukan karena stroke-nya, bukan karena sakitnya, bukan semua. Yang ada ya as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimina 'alaiha wa ibnis sabil dan seterusnya. Itu yang ada. Boleh. Lebih-lebih lagi kalau dia yatim tapi juga fakir miskin. Bukan atas nama yatimnya. Lebih utama di antara fakir-fakir yang ada, fakir yang ia juga statusnya ya yatim. Maka sekarang persoalannya, kita memberikan fakir miskin. Seorang yang ia fakir, apakah miskin? Apa standar yang kita pakai? Oh, dia kebutuhan satu hari misalnya 100.000, tapi dia dapat 80, maka dia itu miskin. Misalnya, itu kan 100.000 itu misalnya. Yang bukan misal, karena ini sudah berhadapan dengan orang. Lantas pertanyaannya hari ini, berapa kebutuhan minimal seorang atau satu keluarga atau seorang kepala keluarga, kebutuhan minimal supaya dia berapa dapat? Lantas yang didapatnya apa dengan gaji honor saja? Apakah masuk juga sebagai pendapatannya itu adalah laba daripada dia untuk ternak lembu? Juga masuk dalam sebagai untuk perhitungan daripada batas minimalnya itu adalah karena ada pohon kayu yang ia tiap tahun mungkin ada panennya dijadikan juga bisa untuk dijual. Semua itu kan ada akumulasi. Lantas ada akumulasi, apakah per hari
dalam keluarganya bisa mendapatkan batas minimal. Siapa yang berhak menetapkan bahasa minimal itu? Menyotatanya Pak matematik, mesti hantip. Yang mesti 500,000 euro hantip. Yang mesti 1 juta euro hantip. Yang mesti 50,000 euro kan jelas-jelas hantip. Yang mesti 1 juta euro hantip. Ya, ai menyokan lepeng kablo dengwat. Menyokan apa yang kata kita ikut dia udah kering. Yang itu igom yang kagak taya dari pajolang uti. Menurutnya itu. Lantas standar fikih yang katakan ini apa standarnya harus dilakukan? Itu juga berlaku daerah masing-masing. Masing-masing kampung, masing-masing wilayah. Standar lu semawe misalnya. Tinggal di kota Lancang Garam kita di sini. Berapa standar? Yang mereka itu disebut dengan miskin. Kebutuhan. Maka tahu dulu, kebutuhan itu apa hari ini? Makan, minum, pakaian, pendidikan. Nah itu sudah masuk sekarang sebagai sebuah kebutuhan. Pendidikan, kesehatan. Dan kalau itu kebutuhan sebagai bentuk primer, bukan sekunder. Lantas berapa yang bisa untuk dia bisa layak hidup dalam batas minimal? Hingga baru bisa ditentukan. Kalau demikian tiap hari diakumulasi dalam tahunan, segala penghasilannya itu adalah tidak mencapai batas ambang minimal kebutuhan, maka dia kategori miskin. Dan ia punya hak untuk mendapatkan fidyah puasa orang. Dia punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah. Dia punya hak untuk mendapatkan zakat mal. Ia punya hak untuk mendapatkan bermacam daripada kafarat-kafarat yang memang itu kewajiban sebagai utang dengan Allah yang harus ditunaikan. Ini adalah di bulan puasa. Mari kita evaluasi yang itu kewajiban yang sudah kita tunaikan masing-masing dalam setara dan status kita masing-masing, hingga kita tahu bahwa apakah kita masih sangat besar dosa karena meninggalkan kewajiban, termasuk meninggalkan mempelajarinya. Dan kita anggap itu adalah sudah seperti itu. Apalagi yang kacaunya kita tidak tahu tapi maksa daripada penitia zakat. Kerja ilun, tong kalikot ilun nagam temunya ke fitrah. Bukan dunia mana. Nyupuk ke rumah-rumah mana. Kita rumah gara-gara tong kalikot nak ke fitrah dunia mana. Sedangkan status fakir miskin itu adalah berubah-berubah baru. Bisa saja 1 tahun hati ini dia orang fakir atau orang miskin. Berubah, tahun depan dia bukan lagi fakir walaupun belum ambang kaya, belum miskin. Itu bisa berubah. Jadi karena mana ilang karena kau aku. Kau ilang karena bekerja tapi benar ku mengujuk. Tok don yang ku imong kakelun nanam tema. Yang kadang-kadang dia kepakai. Inilah perlu untuk kita memahami ini semuanya selama dalam bulan Ramadan ini. Ini bentuk yang pertama, banyak sekali kewajiban. Kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji yang perlu barangkali untuk dalam konteks hari ini. Ada yang sudah mengatakan, ana wajib li haji wakah. Bahkan oleh ke daftar umur berapa? 30 tahun. Umur 70 nak fikir, kamu udah mau mati itu enggak, tak usah. Ya, umrah saja. Ada yang katakan begitu. Tidak. Wa azim fin nasi bil haji. Yang Allah untuk menyeru kita untuk berhaji. Apakah dengan sebab kondisi dunia hari ini enggak tertampung di Arab Saudi sehingga kekayaan yang ada kita bisa gugur wajib haji? Belum. Ini berubah. Bisa berubah. Apakah bisa digantikan? Belum berani. Para ulama mengeluar fatwa, hana le wajib haji, jak umrah mentang. Nah. Kalau orang sudah umrah, hajinya tetap wajib. Bahkan kalau sudah umrah, harus ada kelebihan duit yang cukup jak wajib. Nyampe alah kena mati. Masalah kena mati, anak kena mati, anak urusan dunia, urusan Allah. Nah. Kapan Allah? Apakah yang penting urusan kita apa kalau kemampu haji? Apakah mesti mengjak hana urusan dunia? Baik apa hukum minum hana masalah. Yang umrah mentang, baik fikir lagi haji, dia jak umrah. Bahkan hari ini berkembang masalah umrah ini putang loh.
jejak kredit, umrah kredit. Kredit rumah kalau kelakar kredit umrah lah tanya. Mengaji pihana ke perintah lagi nya. Geput dah kredit. Yang hana ke wajib, yang hana ke berat, baik dah berat dah tu. Katib yang berat yang kanan yang tak pelau. Yang kagak perubat lah agama galam tak gulam. Geput dah berat yang hana ke berat. Oh masalah ni nana teki bacuk orang tangga teki baik ada orang. Bila cara lain. Ini yang harus. Sayang saya. Jangan cepat-cepat kali kita terpanggil. Kewajiban masih ada yang lain. Dan ini semua dalam merasakan kewajiban ini, evaluasi. Kalau itu salah, maka kita berdosa dengan Allah. Tidak hanya melakukan, kita melakukan tapi salah. Maka itu adalah berdosa. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, kata Imam Al-Ghazali itu adalah merupakan dosa antara manusia dengan Allah. Az-zunub bainaka wa bainallah. Kasyarbil khamar wa darbil mizamir wa akli riba wa nahwi zalik. Banyak. Yang dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah, bagaimana cara taubatnya? Kita minum khamar, termasuk dosa dengan Allah. Kita duduk di pinggir jalan, lihat istri orang, lihat perempuan yang tidak halal kita lihat. Itu dosa dengan Allah. Orang yang datang tak pernah tahu kita sedang melihat di luar auratnya. Gajak juga rawat di urinang. Budak tanya, pecat bulat tumet ji. Malah gesangku di badan. Yang tanya maya, yang dosa dengan Allah. Kan bakji, tapi jangan hidup bijak, dosa dengan Allah. Dosa riba dengan Allah. Dema kalau kula kaidin, natim kalau kaidin, kibala kaidin. Menya Allah sudah haramkan riba, izin daripada orang beri riba juga itu. Dosa besar dengan Allah. Tobat. Sedangkan bagaimana dengan dosa manusia itu semuanya, harta-harta riba yang sudah kita kumpulkan, paduk kau tajak wajib dengan harta riba dan segala macam, itu semuanya adalah wadarbil mazamir. Kata Imam Ghazali, memukul alat musik yang tidak dibenarkan oleh agama. Copeng, mitar rezeki dengan kita menikmati musik dan peh musik, itu adalah juga dosa dengan Allah. Dia matanya baik dan pepanjang. Karena karu tak lewatnya Mama Ta'ala menyohanjut musik. Tapi dalam pandangan akhlak Al-Ghazali, yang kita pegang sebagai kita orang yang Ahlussunnah wal Jamaah, ada beberapa musik sesuai dalam fatwa MPU itu, alat musik ada yang diharamkan. Kita menikmati hidup dan menghibur diri dengan alat musik ini haram. Lantas kemudian kita tidak menghibur diri, kita cari makan dengan alat musik itu haram dengan Allah, berdosa dengan Allah, taubat dengan Allah. Tak perlu ya harus kita maaf kepada orang peh musik dan Allah harus. Banyak sekali juga rinciannya yang dengan Allah. Tapi yang paling rumit pada kelompok yang ketiga, yaitu adalah dosa yang ada sangkut paut dengan sesama manusia. Ada 3 yang sangkut paut dengan manusia, dosa kita. Yang paling banyak yang nomor 3-nya. Yang pertama, dosa dengan manusia masalah jiwa. Selamatkan jiwa manusia. Pernah kita pukul orang, pernah kita patahin daripada leher orang, pernah kita habisin nyawa orang. Itu adalah kisah untuk hak manusia. Dan itu adalah sebagai bentuk penyesalan dalam penerimaan oleh Allah dalam hukum jinayat. Itu satu. Yang kedua yang paling banyak, yaitu menyangkut dengan harta. Ada yang kita ambil dengan penipuan, ada yang kita ambil dengan pemaksaan, ada yang kita ambil dengan pencurian, ada yang kita ambil dengan bermacam cara. Itu bentuk taubatnya tambah rumit. Yang itu nanti bila dalam puasa bisa dalam kajian-kajian dur, karena ini waktu terbatas, hanya membuka 3 kategori saja.
Dan yang ketiga itu adalah dosa dengan manusia yang berbentuk kehormatan. Pernah kita maki dia, kita tipu dia dan segala macam. Ini 3 kategori luas pembahasannya dengan dosa. Yang kita ingin ini diberi kesempatan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini untuk diampuni dan kita perbaiki sebagai bulan taubat. Maka rindu kita kepada Ramadan itu, mari kita untuk awali dengan nawa itu dalam hati. Ya Allah, berikan kesehatanku untuk bisa aku syukuri Ramadan ini, dengan aku bisa berbuat kebaikan. Semoga dengan kemuliaan Ramadan Engkau hapuskan semua kekurangan dan kesalahan kami selama ini dan keluarga kami, belum dengan orang tua dan segala macam. Selamat kita menjalani ibadah puasa. Lebih kurang selama kita sebelum ini kadang masuk Ramadan, baik secara pribadi maupun kami atas nama setiap jajaran yang ada dalam kepercayaan untuk yang memanage dan mengurus Masjid Jami ini, kekurangannya kami mohon maaf, dan kami juga mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, dan selamat kita untuk juga melanjutkan dengan ibadah-ibadah khusus dalam Ramadan, sematuk tarawihnya yang akan insya Allah kalau tepat malam Singoh kita mulai. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.